Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini Ibu akan menjelaskan pembahasan tentang pembelajaran ketiga, yaitu adalah pemantulan bunyi. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan bagaimana cara kerja pemantulan bunyi seperti ini. Baik, kalian bisa buka halaman 129. Bukunya dibuka halaman 129, pembelajaran ketiga. Setelah itu kalian balik lagi halaman 130. Nah, di sini ada pemantulan bunyi. Ada gambar orang teriak di luar ruangan, dan ada orang yang teriak juga di dalam ruangan. Jadi untuk di luar ruangan ini akan sangat berbeda dengan yang ada di dalam ruangan seperti ini. Nah, kalian bisa garis bawahin untuk hal-hal yang penting nanti Ibu sebutkan. Jadi kalian garisin kata-katanya untuk kalian belajar atau bisa kalian ingat. Baik, kita akan bahas yang bagian A, pemantulan yang memperkeras bunyi asli. Jadi, pemantulan ini, yang bagian A ini, pemantulan yang memperkeras bunyi asli ini biasanya adanya di dalam ruangan. Nah, jadi pada saat kamu bernyanyi di kamar mandi, suaramu terdengar lebih keras dan enak didengar daripada kamu bernyanyi di ruangan yang luas dan terbuka. Nah, jadi bagian A ini, pemantulan yang memperkeras bunyi asli ini adanya di dalam ruangan. Kalian harus ingat ya, adanya di dalam ruangan. Nah, bisa kalian garis bawahi untuk yang bagian A, mengapa dapat terjadi demikian? Nah, kalian garis bawahi pada ruangan kecil, bunyi asli dan bunyi pantul sampai ke telingamu hampir bersamaan, sehingga bunyi pantul akan memperkuat bunyi asli. Itulah sebabnya bunyi terdengar lebih keras. Jadi, kalian garis bawahi pada ruangan kecil sampai terdengar lebih keras. Jadi itu alasannya kenapa pemantulan yang memperkeras bunyi asli. Jadi kalian bisa simpulkan dari sini ke sini. Agar lebih difahami pemantulan yang ada di dalam ruangan ini, kenapa? Karena jika kita berbicara, lalu pemantulan bunyi ini cepat sampai ke telinga kita kembali, karena ruangan ini kan dia bersifatnya tembok ya. Nah, tembok ini kan dia bisa memantulkan suara langsung ke telinga. Jadi dengan luas yang kecil atau dengan luas yang terbatas, itu cepat sekali pemantulannya masuk lagi ke telinga kita. Coba kalian bisa contohkan atau bisa kalian praktekkan di suatu ruangan, di kamar mandi boleh, atau di kamar kalian teriak, lalu pasti kalian akan mendengar lagi teriakan kalian sendiri. Nah, itu termasuk salah satu ciri-ciri dari pemantulan di dalam ruangan atau pemantulan yang memperkeras bunyi asli. Jadi suaranya itu cepat terpantulnya karena keterbatasan luas ruangannya. Seperti itu. Lalu yang kedua ada gaung dan atau kerdam. Jadi gaung ini kalian nanti bisa cari di internet, gaung atau kerdam. Kalau Ibu pengertian gaung ini pemantulannya dia tidak teratur. Gaung jadi menggema gitu kan, seperti gema, cuman kalau gema ini kan dia lebih memantul kembali. Kalau ini gaung ini tidak memantul kembali, cuman ada suara pemantulannya kecil seperti itu. Nah, jadi gaung atau kerdam ini bisa kalian garis bawahi ketika kamu berbicara di dalam sebuah gedung yang besar. Dinding gedung ini akan memantulkan suaramu. Biasanya selang waktu antara bunyi asli dan pantulannya di dalam gedung sangat kecil, sehingga sangat merugikan karena dapat mengganggu kejelasan bunyi asli. Jadi kalian bisa garis bawahi dari sini sampai sini. Nah, jadi jika kalian berada di gedung yang sangat luas kan, gedung itu kan luas ya.
Tadi jika kalian di sini ini ruangannya sangat terbatas. Terbatasnya contohnya seperti sempit atau hanya beberapa meter saja, tetapi jika di gedung atau di tempat seperti aula itu kan ukuran luasnya dia lebih luas ya daripada yang ini. Jadi jika kalian teriak di gedung ini akan memantulkan suaranya itu agak sedikit lambat. Karena kenapa? Karena luas dari tempatnya itu sangat luas gitu. Jadi beda dengan yang ini. Kalau ini kan dia terbatas kecil ya luasnya. Nah, jika yang ini kenapa di gedung ini kan dia lebih luas, jadinya jika kalian teriak maka suara pantulannya akan lebih lambat sampai ke telinga kalian. Itu bedanya dari yang A dengan yang B. Seperti itu. Dan jika kalian teriak di gedung seperti ini, suara kalian tuh akan tidak jelas gitu aslinya. Jadi kalian teriak. Nah, nanti sampai ke telinga kalian itu tidak terlalu bagus seperti yang suara asli kalian. Seperti itu. Itu salah satu merugikannya yang ada di gedung. Nah, selanjutnya yaitu adalah gema. Nah, gema ini Ibu sudah bilang tadi, gema hampir sama dengan gaung, yaitu terjadi karena pantulan bunyi. Tetapi gema ini dia tempatnya ini lebih terbuka dari yang gaung atau kerdam dan dari tempat yang kecil seperti ini. Jadi gema ini akan terjadi apabila biasanya kalian itu berada di sebuah goa atau kalian berada di sebuah tempat yang luas seperti ini dan kalian teriak. Nah, ini kan dia tebing-tebing ya gambarnya ya. Boleh kalian jika kalian ada di daerah jurang atau sawah-sawah seperti itu, kalian teriak. Nah, kalian akan mendengarkan suara gema kalian. Jadi perbedaannya itu gaung dengan gema. Kalau gaung itu kan dia pemantulan bunyinya agak sedikit lambat dari yang tempat kecil seperti ini. Lalu jika gema dengan gaung, kalau gaung itu dia bunyinya agak sedikit lambat sampai ke telinga kita, dan dia juga suaranya sudah mulai tidak sama dengan yang aslinya. Tetapi jika gema dia suaranya akan lebih nggak jelas dari gaung. Jadi kalian teriak apa nanti suaranya akan memantul-mantul gitu. Coba deh kalian nanti jika ada kesempatan waktu, jika kalian lagi jalan-jalan gitu kan, atau di sebuah hutan, jalan-jalan di hutan tropis, atau kalian jalan-jalan ke suatu tebing seperti ini atau sawah, kalian teriak dan kalian akan tahu perbedaannya dari gaung dan gema ini. Jadi jika gema ini dia suaranya lebih udah bukan suara asli lagi. Jadi suaranya akan lebih memantul-mantul gitu. Nah, itu perbedaannya gema dengan gaung. Jadi gema ini dia sangat merugikan sekali jika kalian teriak-teriak gitu kan. Itu suaranya udah lebih nggak jelas dan bukan suara asli kalian. Seperti itu. Nah, bisa kalian garis bawahi misalnya jika kamu berteriak di depan dinding tebing yang tinggi, suaramu seolah-olah ada yang mengikuti setelah selesai diucapkan. Jadi maksudnya ada yang mengikuti ini bergema gitu. Jadi suara kalian akan memantul berulang-ulang kali. Ya, karena tempatnya pun sangat luas sekali ya. Jadi pemantulannya itu agak sedikit lambat, tetapi dia lebih memantul-mantul. Itu namanya gema. Setelah itu kalian kerjakan yang ini, memahami gema dan gaung bisa kalian cari di internet. Lalu bagian 2 yang penyerapan bunyinya kalian baca saja. Sampai sini dibaca, lalu dikerjakan yang ini. Setelah itu kalian kerjakan juga yang ini. Dan kalian kerjakan juga sampai sini saja. Ya, ini kata-kata sulit maksudnya kata-kata yang baru kalian temui, lalu artinya kalian tulis di sini biar kalian tidak lupa. Kata-kata sulit ini adanya kalian carinya di sini dan bagian sini. Ya.
kata-kata sulitnya. Jadi yang menurut kalian belum pahami atau belum tahu artinya, kalian tulis kata-katanya, lalu setelah itu artinya kalian cari di internet, seperti itu. Baik, untuk tematiknya cukup sampai sini saja, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.